A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa lagi dengan kami tim Padepokan Cahaya Hati. Ya, kami tim Padepokan Cahaya Hati berterima kasih sekali kepada para penonton YouTube yang ada di Indonesia dan yang ada di luar negeri, karena dengan kebaikan-kebaikan panjenengan semuanya yang sudah mensubscribe, like, share, dan komen video-video kami. Tak lupa kami berdoa kepada Allah, semoga dengan kebaikan-kebaikan panjenengan semuanya dibalas oleh Allah, dimudahkan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, dibukakan pintu-pintu rezeki dari segala penjuru mata angin. Amin. Yang sedang sakit cepat diangkat penyakitnya oleh Allah, sembuh total dan tidak kambuh-kambuh lagi. Amin. Yang sedang mengalami kesulitan ekonomi atau dikejar-kejar hutang, semoga cepat bisa melunasi hutangnya dan perekonomiannya stabil kembali. Dan yang belum mendapatkan jodoh cepat didekatkan dengan jodohnya, yang belum mendapatkan keturunan cepat diberikan keturunan oleh Allah. Amin. Kali ini kami tim Padepokan Cahaya Hati banyak sekali yang WA atau yang japri langsung ke Padepokan Cahaya Hati. Kenapa kok kehidupan sekarang banyak kesulitan, banyak masalah-masalah, banyak problem dari ekonomi, dari kesehatan, dari keluarga, dan bahkan ada yang ingin berusaha bunuh diri dan bertanya apakah bunuh diri itu berdosa. Ya, nanti akan kita proses mediumisasi, kita tarik sesosok gaib yang bisa menjelaskan semuanya. Dan semoga dalam proses mediumisasi ini nanti bisa diizinkan oleh Allah sesosok gaib yang akan hadir, yang akan menjelaskan semuanya. Ya, ambil saja sisi positifnya dalam proses mediumisasi ini nanti, karena kebenaran itu hak mutlak milik Allah. Kami tim Padepokan Cahaya Hati tidak bisa apa-apa, kami hanya berusaha dan berdoa dengan izin guru kami Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, dan semuanya itu hak mutlak milik Allah. Ya, ambil saja sisi positifnya. Kali ini kita ditemani oleh mediator kita, Mas Dul Rohman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Dul? Alhamdulillah sehat Mas Beni. Alhamdulillah. Ada pesan-pesan apa Mas Dul? Ya, untuk seluruh pemirsa Padepokan Cahaya Hati, jangan lupa share sebanyak-banyaknya jika panjenengan semuanya menyukai konten-konten kami, agar channel kami cepat berkembang dan kami selalu semangat untuk membuat konten-konten berikutnya lagi. Terima kasih yang selalu menyimak. Ya. Saya haturkan terima kasih sebanyak-banyaknya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya. Sudah Mas Dul? Ya udah pemirsa, kita langsung saja proses mediumisasinya. Kita bersihkan dulu tubuh Mas Dul Rohman biar tidak ada penyusup, pendompleng, pembohong yang akan mengganggu dalam proses mediumisasi ini nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Yang ada di tasbih mutiara dengan izin Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, dengan izin Kyai Nur, dibersihkan semuanya energi-energi negatif yang di dalam tubuh Mas Dul Rohman dari efek-efek mediumisasi, jin, setan, siluman, iblis, fasik yang mengganggu dalam proses mediumisasi ini nanti. Semuanya yang di dalam tubuh Mas Dul Rohman terikat, terantai, dan langsung hancur meledak kelempar ke api neraka Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Di benteng itu Mas Dul Rohman bisa keluar, benteng itu bisa keluar. Benteng yang ada di sekitar Padepokan Cahaya Hati dalam radius 20 meter tidak ada yang bisa menembus, tidak ada yang bisa mengganggu dalam proses mediumisasi ini. Apabila ada yang ingin mengganggu, apabila
Ada yang ingin menembus langsung hancur meledak terlempar ke api neraka Allah. Sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Yang ada di tasbih mutiara, dengan izin Sang Yang Nur Cahyani Nirwana, dengan izin Kiai Nur, sesosok goib yang bisa menjelaskan tentang kehidupan sekarang yang semakin sulit, kesehatan, keluarga, perekonomian, dan ada yang ingin berusaha bunuh diri. Sesosok gaib yang bisa menjelaskan yang sebenar-benarnya, ketarik ke tangan saya Allah. Hadir masuk dalam tubuh mediator Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Energinya menyesuaikan dengan tubuh mediator, pita suaranya terbuka menyesuaikan dengan pita suara mediator, bisa berbahasa Indonesia dengan jelas, lancar. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum, selamat malam. Siapa ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau boleh tahu, saya berbicara dengan siapa, dari golongan apa? Saya dari golongan ruh. Saya panggil saja Mbah Prono. Oh, panjenengan Mbah Prono dari golongan ruh ya. Panjenengan tadi berada di mana, Mbah Prono? Saya dari Kayangan, Denmas. Oh, panjenengan dari Kayangan. Oke. Kayangan 25. Kayangan tingkat 25. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh ya Mbah Prono ya, sebelumnya saya minta maaf kalau saya kurang sopan atau kurang berkenan, karena panjenengan tadi sudah mengucapkan salam dari saya, berarti panjenengan sudah Islam, sudah Muslim. Saya ingin memproteksi, siapa tahu panjenengan berbohong, mengaku-ngaku ruh dari Kayangan yang bernama Mbah Prono dari Kayangan tingkat 25. Saya ingin memproteksi, monggo panjenengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nih Mbah Prono, sekali lagi saya minta maaf kalau saya tidak sopan atau tidak berkenan di hati panjenengan. Nih Mbah Prono, sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh Mbah, saya ingin menghadirkan hidangan. Ini panjenengan kesukaannya makan apa atau minum apa Mbah? Terserah panjenengan saja. Oh ya. Saya apa saja mau. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hidangan kesukaan Mbah Prono. Kan minum apa? Hadir. Monggo Mbah, itu udah ada kan hidangan di depan panjenengan? Alhamdulillah, mewah sekali hidangannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Monggo Mbah Prono, matur suwun, dimakan dan diminum. Saya juga mau ngopi dulu Mbah. Sumangga. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini Mbah, saya ingin bertanya kepada panjenengan. Tadi panjenengan baru ngapain kok terus
tiba-tiba bisa hadir dan masuk ke dalam tubuh mediator itu bagaimana, Mbak? Saya saat ini sedang ada sidang di sana. Mohon volume suaranya diperbesar ya, Mbak ya. Bismillah. Oh, panjenengan baru ada sidang. Oke. Sidang apa, Mbak? Sidang kerajaan sana di wilayah kami. Tiba-tiba ada sesosok cahaya yang menghampiri saya, menghaturkan saya untuk datang ke majelis ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Kalau boleh Suatu kehormatan, ya bagi sama-sama, saya. Mbak. Sudah diperkenankan hadir di sini. Ya. Kalau boleh tahu ada sidang apa, Mbak, panjenengan tadi? Ya, sidang biasa, sidang kerajaan. Tidak ada yang khusus kok, Den. Tidak apa-apa, tidak mengganggu saya. Tidak mengganggu panjenengan Tidak. kan? Tapi sang raja sudah mempersilahkan. Oh ya, alhamdulillah. Monggo beto mawon. Yang seperti itu, dengan yang menghantarkan saya ke sini. Alhamdulillahirobbilalamin. Ini Mbak. Sang raja ngaturaken salam kagem panjenengan untuk kalian berdua. Oh ya, waalaikumsalam. Sampaikan salam kami juga buat Raja panjenengan. Ya. Beliau tersenyum dan mengangguk. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Ini Mbah panjenengan, proses pengislaman panjenengan bagaimana, Mbah? Terus umur panjenengan berapa ini, Mbah? Saya 3000 tahun umur saya. Oh, panjenengan umur 3000 tahun. Di alam kayangan sana. Oh. Saya bersama ya seluruh warga kayangan. Ketika guru kita Sang Hyang Nurcayaning Nirwana hadir ke tempat kami. Ada sesosok cahaya, tiba-tiba suatu hari itu ada sesosok cahaya yang sangat terang sekali, menghebohkan para warga kami. Berbondong-bondong semuanya berkumpul keluar rumah semuanya. Lalu ada tetua kami yang sudah mengetahui akan berita itu sejak dahulu kala dan sudah menunggu-nunggu. Beliau mengatakan kepada kami, itulah beliau, sang pembawa wasilah, pembawa penerang cahaya untuk kita semua. Sudah saatnya kita berbaiat menjadi jamaah beliau, menjadi pengikut beliau, junjungan kami. Lalu kita dikumpulkan, didamaikan. Ketika waktu itu banyak sekali peperangan-peperangan yang terjadi, perebutan kekuasaan, penghancuran-penghancuran antar golongan raja-raja, golongan kami di alam kayangan sana. Kami semua didamaikan dari satu kerajaan ke kerajaan yang satu, didamaikan, dinasihati, dikasih penerangan, dan kami pun tidak ada yang berani melawan karena dahsyatnya daripada kekuatan beliau. Tidak bisa kami ukur, kami tidak bisa menembus beliau yang berlapis-lapis cahaya. Tidak ada, semuanya tunduk, tidak ada yang berani melawan. Dengan sukarela takluk semuanya. Kemudian diikrarkan syahadat dan diberikan amaliyah zikir dan puasa dari beliau Sang Hyang Nurcayaning Nirwana. Alhamdulillahirobbilalamin. Itu mohon maaf, Mbah, sebelum panjenengan itu dimuslimkan atau diikrarkan dua kalimat syahadat itu di kayangan tingkat 25 itu sebelumnya memeluk agama apa, Mbak? Kapitayan, Den. Agama Kapitayan. Agama Kapitayan itu apa toh, Mbak? Kapitayan itu
menyembah Sang Hyang Toyo. Ada isi di dalam sebuah keheningan. Suwung, kung lewang lewung. Di mana ada kekosongan, di situ Tuhan berada. Mencipta dalam diri, mengosongkan diri, manembahing pangeran. Tapi alhamdulillah sudah disempurnakan beliau. Alhamdulillah sudah disempurnakan ya Mbah ya. Sekarang tempat kami menjadi nyaman dan tentram. Tidak ada lagi pergesekan, peperangan, perebutan kekuasaan. Semua hidup nyaman, berdampingan. Sudah terpilah-pilah antara kerajaan satu dengan yang lainnya, saling menghormati. Kadang-kadang juga diadakan, ya kalau di dunia ini seperti pengajian akbar di sana. Semuanya berkumpul di suatu tempat, seluruh penduduk Kayangan. Setiap tingkatan ada tempatnya sendiri-sendiri, berkumpul mengadakan ya zikir akbar. Alhamdulillah. Berarti ya sama seperti di dunia ini ya Mbak ya. Seperti di majelis-majelis cabang dari Majelis Al-Husaini, dari daerah-daerah seperti itu ada, di per daerah ada. Iya, Tim. Terus amaliyah yang ada di sana itu ya apa seperti amaliyah yang kami jalankan seperti ini, Mbak? Sama, Tim. Tidak ada perbedaan sama sekali. Dari zikir, puasa, doa-doanya sama saja. Berarti di Kayangan itu sebelum beliau Sang Hyang Nurcahya Nirwana hadir dan mengislamkan atau menyempurnakan itu banyak peperangan juga, Mbak. Iya, setiap hari. Bukan kekuasaan juga. Antar kerajaan. Ya hampir setiap saat. Banyak sekali. Banyak yang terluka. Panas. Suasananya di sana itu panas sekali. Beda dengan sekarang ini lebih sejuk. Semuanya lebih tertata. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terus kita kembali ke topik lagi ya Mbah ya. Tadi saya kan berdoa kepada Allah Mbah dengan izin Sang Hyang Nurcahya Nirwana untuk menghadirkan sesosok gaib yang bisa menjelaskan ini. Minggu-minggu ini banyak yang inbox atau WA kepada Bukan Cahaya Hati, Mbak. Tuh banyak berkeluh kesah tentang ekonomi, tentang kesehatan, tentang ya banyaklah. Ada juga yang ingin bunuh diri seperti itu, Mbak, karena sudah tidak kuat katanya. Itu bagaimana, Mbak? Kenapa kok semakin hari semakin seperti ini? Dan kekuatan iman Islam kami semuanya semakin menipis. Iya, semakin menipis itu bagaimana, Mbak? Coba dijelaskan, Mbak, dari sisi gaibnya ada sesuatu apakah yang menyebabkan itu semuanya? Bumi ini sudah tua dan seperti nenek tua yang sudah keriput, bungkuk, berjalan tertatih-tatih. Ya, karena dari perbuatan manusia, perbuatan dosa manusia, maksiat di mana-mana, lalai dengan yang menciptakan. Membuat bumi ini semakin panas, membuat bencana di mana-mana, krisis di mana-mana. Golongan iblis, gesekannya, bisikannya semakin kuat. Karena ibadah yang mengeluarkan cahaya dari manusia itu sudah sangat sedikit sekali. Beda seperti zaman dahulu sekali. Tampaknya ya kejahatan di mana-mana.
karena banyaknya iblis itu semakin penuh di bumi ini, membisik-membisiki di hati dan pikiran manusia untuk berada di jalan yang hitam. Ya, usaha-usaha banyak yang tutup. Saya bisa melihat dari sana. Ini sudah mulai proses pembersihan. Dari apa itu? Pabrik yang ada pesugihan. Sudah mulai ada yang bertugas membersihkannya. Makanya banyak pabrik-pabrik yang tutup. Yang bangkrut ya karena sudah tidak barokah lagi daripada rezeki yang dihasilkan pabrik itu. Ya, efeknya banyak orang yang menganggur, kesulitan mencari pekerjaan, yang jualan menjadi sepi karena banyak para pekerja yang di PHK. Terus berdampak terus kemana-mana. Kejahatan juga ya dari dampak itu. Seperti yang panjenengan katakan tadi, ada yang mau bunuh diri. Itu karena pekarnya golongan iblis yang masuk ke sini. Astagfirullah. Iman itu sudah hilang dari hati, karena terhijab oleh golongan-golongan iblis saking pekatnya itu. Hati itu tidak lagi mengingat kepada Allah, tidak takut dengan dosa dan resiko bunuh diri itu. Ya karena ujian hidup saja sebenarnya. Yang harusnya itu bisa bersabar, lebih bertawakal, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Ya lupa mas, harusnya masih punya Sang Pencipta, tempat bersandar, tempat meminta pertolongan. Tapi sama sekali dia itu sudah tidak ingat. Intinya sudah tidak betah dengan segala beban hidup yang ada. Dia tidak tahu resikonya. Kalau sudah meninggal, ya malah masuk neraka, disiksa. Belum nanti gentayangan dulu. Makanya roh sukmanya itu tidak bisa ke alam sana, tidak diterima. Layung-layung, lontang-lantung di alam gaib. Nanti kalau ketemu iblis ya, jadikan siluman, jadikan istrinya, jadi iblis malah. Jelas jadi penghuni neraka. Ya, pentingnya untuk selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, agar kita terhindar dari bisikan-bisikan iblis. Lebih jelas kemana arah dan tujuan hidup ini. Lebih selalu mendapatkan petunjuk dari Allah. Berarti inti dari itu semuanya tadi ujian ya Mbah ya? Ya ujian. Ujian dari ekonomi, dari kesehatan, dari dampak-dampak PHK, dari pabrik-pabrik yang banyak tutup, warung makan yang banyak yang tutup, seperti itu termasuk dari ujian ya Mbah ya? Ujian ada, peringatan ada. Oh, ujian ada, peringatan juga ada. Adab juga ada. Itu bisa digolongkan seperti apa Mbah itu Mbah? Yang pertama, manusia itu akan diperingatkan oleh Allah. Jika dia itu lalai, selalu berbuat maksiat, ditegur dulu lah, beri teguran. Dengan apalah, sakit atau kesialan, keapesan, atau kena bencana ataupun bala. Kalau dia juga masih lalai, tidak ingat siapa yang mengasih teguran, malah menyalahkan manusia, menyalahkan keadaan, ya diberi adab. Kalau sudah tidak bisa diperingatkan, dikasih adab. Bisa adab itu menjadi kematian untuknya, siksaannya jelas. Tapi kalau ujian, diperingatkan, eling, kemudian bersabar, mendekatkan diri
kepada Sang Pencipta, mulai selalu mengingat, beribadah yang rajin, menerima segala keadaan yang ada, dia akan mendapat pahala dari kesabaran itu, akan naik derajatnya di sisi Allah. Ujian, kalau dikasih balak seperti itu, langsung menyalahkan orang lain, ya itu langsung azab. Terus tadi panjenengan juga bilang, Mbah, seperti ada unsur pesugihan, ada unsur pengarisan, ada unsur riba, seperti itu. Prosesnya bagaimana toh, Mbah? Kok panjenengan tadi bilang ini proses pembersihan seperti itu? Terus dari proses pembersihan itu, apakah benar-benar ini akhir zaman, benar-benar akhir zaman, Mbak, seperti itu? Bisa sudah sangat nyata, Pak Den. Iya. Dari ya gejolak-gejolak kehidupan yang panjenengan katakan tadi, banyak yang sambat tadi, itu kan sudah jelas tanda-tanda zaman ini mau berakhir. Makanya banyak sekali proses-proses pembersihan seperti itu. Ilinglah, iling lan waspada. Iling marang Gustimu, waspada marang bisikan-bisikan, bisikan iblis, ya macam-macam. Suruh hutang ke bank, dapat uang, itu iblis sudah masuk dalam uang itu, digunakan untuk usaha, lalu dimakan hasilnya, Bu, ya iblis langsung masuk, berpindah dari uang itu ke makanan. Dia makan, mengalir ke aliran darahnya sampai ke anak-anak yang dikasih makan, menjadi penghijab, mengotor-ngotori kolbunya, mengotori rohaninya, jadi mudah berbuat maksiat, lupa untuk mengingat Tuhannya, doa-doanya itu terhijab, tidak terijabah, mudah sekali berbuat maksiat. Belum lagi masalah pesugihan itu, orang pikirannya buntu, bisiki iblis langsung, carilah yang instan, sana ke Mbah Dukun, cari penglaris, sana ke gunung ini, cari informasi tentang pesugihan, itu lewat HP itu, nah, ada itu, jasa itu, saya bisa melihat di sana itu ada yang cerita. Jasa apa, Mbah? Jasa pesugihan. Masa ada seperti ada. Itu? Jasa pesugihan seperti ada. Ya ada informasi lah. Ya dari seorang manusia masa kini yang baru-baru saja kekayangan, cerita panjang lebar. Loh, kok zaman sekarang ini mudah sekali. Makanya banyak sekali zaman sekarang ini orang punya pesugihan, usahanya cepat maju, ya ternyata dari golongan-golongan gaib yang membantu. Ya resiko jelas, di dunia pasti menanggung, belum nanti kalau meninggal ya jadi tawanan pesugihan itu, jadi bangsa siluman, jadi blorong. Iya, terusnya tidak akan diterima dan tidak akan diampuni. Ya sudah menjadi budak iblis. Belum nanti keluarganya ditumbalkan, belum nanti mengalami sakit yang tak kunjung sembuh, ya dari efek-efek makhluk pesugihan itu. Mereka tidak mau rugi. Kalau mencari keuntungan ya sebanyak-banyaknya, tidak setimpal dengan apa yang mereka sudah bantu. Jadi kelihatannya di dunia kaya tapi malah sengsara seperti itu ya, Mbah, ya? Orang yang itu ada kontraknya, itu semua aja kontraknya. Sekian puluh tahun, sekian tahun, tergantung ikrar perjanjiannya. Kalau mau kontraknya diperpanjang, biasanya ya ngasih tumbal keluarganya, ditumbalkan.
tambah lagi kontraknya. Seperti itu. Itu seumpama sadar dan ingin melepaskan pesugihan itu bisa ndak Mbah itu? Bisa. Kalau benar-benar mau bertaubat dengan taubatan yang benar, yang ada sanadnya sampai ke Rasulullah, dan ada yang bisa melepas daripada rantai perjanjian pesugihan itu. Insya Allah bisa. Selama masih hidup loh ya. Kalau sudah meninggal ya sudah tidak ada kesempatan lagi. Terus dari efek riba seperti itu bagaimana Mbah? Yang nanti akan mengalir ke aliran darah apa yang dia makan dari hasil riba itu. Kan ya, apa yang dia gunakan itu mengalir ke aliran darah. Yang masuk ya jin, setan, siluman, iblis. Efek dari riba itu nanti menghijab sini, doanya menjadi tumpul, tidak bisa menembus langit, berbuah ketanya semakin memburuk, sulit untuk beribadah. Untuk mengingat Allah itu sulit sekali, kotor, semuanya kotor, dalam tubuhnya itu kotor sekali. Berbahaya. Itu cara Yahudi agar umat muslim itu tidak bertawakal kepada Allah. Dikasih cara yang instan dan mudah. Makanya dia itu lalai. Harusnya bertawakal. Bagaimanalah mendekatkan diri agar rezeki dibukakan, pintu rezeki dimudahkan usahanya. Kalau tidak punya uang ya bagaimana ya itu tadi. Sholat malam atau zikir-zikir rizki. Harusnya kan seperti itu kalau orang muslim. Ya karena Yahudi sudah membuat sistem riba yang mudah. Baratnya secara kasarnya ya. Kamu nggak usah bertawakal, nggak usah berdoa, langsung itu ke tempat bank. Nggak ada ini langsung cair. Nggak usah repot-repot. Bangun tengah malam sembahyang, dingin mending tidur. Sistem iblis seperti itu. Yang sudah terrealisasi dari kaum Yahudi, menyebar di seluruh penjuru dunia. Tiap negara diiming-imingi kasih siapa yang negara mana yang kira-kiranya kurang berkembang, iming-imingi hutang 0, bunganya bukan 0, lah besar sebenarnya. Sebenarnya besar bunganya. Tapi kan itu pihak yang pinjam kan dapat. Nah, tidak memikirkan rakyatnya. Yang nanggung kan rakyat. Yang penting mereka dapat bagian. Maksudnya orang sekian triliun yang dikantongi berapa itu? Ya karena dari pihak siapa itu yang mendapat bagian itu? Banyak sebenarnya. Orang-orang yang itu punya kepentingan menerima pinjaman dari bangsa barat sana. Tidak memikirkan nanti negara kedepannya seperti apa, tidak memikirkan. Yang penting bisa untuk anak turun saya bersenang-senang. Biarkan rakyat menderita kelaparan. Wah, nanti yang menanggungkan yang berikutnya. Yang penting harta saya ini masih banyak ini. Makanya negara ini ya seperti itu. Makanya terjadi proses-proses pembersihan. Tapi ada juga yang bilang seperti ini, Mbah. Kalau nggak ngutang ya nggak dapat barang seperti itu. Seumpama ingin menginginkan sesuatu dan bisanya harus menghutang dan nanti menyicil setiap bulannya seperti itu. Dia kan juga bekerja keras, terus hutang ya disaur kan seperti itu Mbah. Itu kan ada bunganya. Dari bunga itu yang berbahaya itu dari bunga itu. Zaman Rasulullah itu tidak mengajarkan kalau ada yang pengen meminjam, ya langsung dibantu saja, nggak usah dimintain hutang. Dari situ mendapatkan pahala meminjami uang pada orang yang meminta hutang. Kan membantu, ada unsur membantu, mendapat pahala. Tapi kalau ngasih bunga sudah tidak dapat apa-apa, malah dapat dosa, memberatkan kan sebenarnya. Kalau orang punya pola pikir seperti itu, sebenarnya orang-orang yang merugi. Karena barang harganya berapa? Kalau dikreditkan ya istilahnya itu, menjadi bengkak kan harganya. Tidak seperti harga yang sudah tertera. Itu kan rugi. Ya sabar sedikit.
kalau mau beli barang ya bersabar, ya nyelengi atau sedekah saja sebenarnya. Nyelengi itu sebenarnya kurang pas menabung. Sedekah terus saja. Sedekah kan berkurang uang saya. Itu kan hitungan duniawi. Kalau di akhirat atau di alam kami saja sudah kelihatan semuanya. Apa yang kamu sedekahkan itu menumpuk di atas kamu. Itu menumpuk di atas kamu. Tinggal nunggu bleknya saja. Kamu nanti akan menerima apa yang kamu sedekahkan. Numpuk di sini, numpuk kelihatan. Dari alam saya saja kelihatan. Kamu sedekah, ya sering sedekah. Ada tumpukan-tumpukan di sini. Kalau sudah wayahnya dijungkukan, ya nanti kamu tiba rezeki lah. Allah nanti ngasih. Sedekah terus saja. Nyelengi sebenarnya kurang pas. Yang membuat apa ya? Ya nggak tawakal. Orang nyelengi itu nggak tawakal. Nyelengi ya sedekah. Kita kejar lah akhirat. Nanti dunia ya akan belosor di depan kamu duniawi itu. Karena kamu melaksanakan daripada perintah Allah itu. Bersedekah. Bersedekah semakin ikhlas ya. Tumpukannya semakin banyak. Di sini kelihatan. Ya tidak bisa saya jelaskan wujudnya apa. Nanti bisa dirasakan sendiri. Dan di sini tambah kelihatan lapang. Di sini yang sempit menjadi lebar. Kolbu menjadi lebar. Menjadi lebih terang. Pintu rezeki mudah masuk. Rezeki mudah masuk. Bleng. Sebenarnya. Kalau mau menjalankan. Gak nunggu saya belum bisa ikhlas nanti nggak dapat balasan. Yang penting kamu segera praktekkan. Ikhlas itu kan jangan sih Allah. Terus praktek. Ya duit itu sidik. Sedekah ya. Tanggungan seseorang. Nah itu kan sudah tidak tawakal. Rezeki itu kan yang jamin Allah. Cacing dalam tanah saja juga hidup. Karena Allah menjamin rezeki setiap makhluknya. Cicak itu loh, nggak bisa terbang, makanannya itu bisa terbang. Logikanya bagaimana? Cicak nggak bisa terbang, makanannya apa itu kaper itu ya? Kaper yang pada terbang. Nyatanya nggak ada, cicak mati kelaparan. Nyamuk seperti itu. Terbang semuanya. Ya mereka tumbuh dewasa jadi besar. Nggak ada cicak kecil mati. Ya ada, palingan tidak semuanya kan terbukti kan. Taruh rezeki itu. Setiap makhluk itu dijamin oleh Allah. Gak usah khawatir, gak usah bingung, bunek pikiran. Yang penting dekatkan diri kepada Allah. Tinggalkan perbuatan dosa. Yakin, berbanyak sedekah. Nanti Allah akan memudahkan segala kesulitan hidup kamu. Yang mungkin awal-awalnya mungkin diuji sedikit saja, sedikit diuji. Habis itu ya dibukakan. Ya kalau kamu istiqomah, ya ini yang numpuk-numpuk sini nanti gerujukan berujuk. Yang sudah ngalamin tahu pasti tahu. Dalam alam goib itu jelas sekali kelihatan. Tidak ada yang hilang dari sedekah itu. Banyak sekali keberkahannya. Solusinya dari yang panjenengan utarakan tadi banyak yang sambat seperti itu. Ini salah satunya dengan bersedekah. Nanti hatimu akan lapang, bisa memilah-milah apa yang harus kamu lakukan. Pintu-pintu rezeki terbuka dan bertobatlah, tinggalkan perbuatan maksiat. Wis toh, enak-enak nanti. Allah itu kan memerintahkan, ya karena Dia kan sang pencipta yang menciptakan kita. Memerintahkan, ya sudah jelas yang diperintahkan kebaikan untuk kita. Karena itu baik untuk kita, makanya Allah memerintahkan. Kalau kita benar-benar menjalankan, kita akan mendapatkan kebaikan. Sudah diciptakan, sudah dikasih tahu. Sebenarnya enak tinggal menjalani. Pakai logika, pakai otak, duniawi, dihitung-hitung. Soalnya ramangan kepiye, kundides semuanya sedekah.
nek ramangan piye aku iki di Gusti Allah piye to cerita wae ora aneh sing sambat mungkin karena kita tidak mendengar tapi kenyataan sebenarnya ya bisa kelihatan dari alam ya tidak bisa saya sebutkan. Kalau hewan itu ya berzikir berzikir tapi kan kita tidak tahu cara berzikir ya bertawakal. Kenyataannya juga mereka hidup hewan tumbuhan berzikir semua ya. Kebanyakan juga inginnya instan, Mbah, seperti itu ya, karena saya itu tidak tahu daripada pahala dan pengangkatan derajat orang-orang yang bersabar itu tadi. Kalau dia mau bersabar nanti juga pada waktunya akan datang, yang penting kamu sabar. Tapi yang tidak usah muluk-muluk mengejar nafsu keinginan dunia harus dapat itu, padahal ya juga tidak terlalu penting sebenarnya. Dengan cara-cara yang instan terlalu nafsu buru dunia akhirat ya dilalaikan. Kalau dapat kesulitan ya bingung piye bingungkan. Ya, terus dari permasalahan tadi itu semuanya solusinya yang baik itu bagaimana, Mbah, menurut dari sisi goibnya, Mbah? Dari perbuatan-perbuatan tadi bagaimana, terus misal yang mana? Misal yang perbuatan yang mana? Iya, dari riba, dari ujian sakit, dari orang yang punya pesugihan, dari orang yang mau mencoba bunuh diri, seperti itu loh, Mbah. Ya, bertaubatlah ya. Mendekatkan diri kepada Allah, selalu berzikir mengingat Allah, beribadah dengan tata cara yang benar. Ya kalau bisa punya guru mursyid, guru pembimbing, bisa tersambung, amal ibadahmu itu langsung terasa efeknya. Tinggalkan semuanya. Riba-riba itu tinggalkan semuanya, nggak usah pinjem. Bersabar, bertawakal. Yang punya pesugihan ya benar-benar bertobat, diputus semua perjanjian-perjanjiannya itu. Tapi kebanyakan setiap diberikan amaliyah yang mandi tobat itu loh, Mbah. Dari beliau? Iya, dari beliau Sang Hyang Nurcahya Nirwana. Kebanyakan orang-orang itu sambat ke jumlah zikir, Mbah. Kebanyakan nggak kuat sama zikirnya, seperti itu. Terus besok harus bekerja, besok harus aktivitas, nanti ngantuk, nanti capek, seperti itu loh, Mbah. Kebanyakan kan seperti itu. Ini kan kalkulasi duniawi kembali ya. Sudah saya katakan tadi, kejarlah akhirat. Nanti dunia kan blosor di depan kamu, bersimpuh di hadapan kamu. Kamu utamakan dulu ya zikirnya ya sampai selesai. Wes toh nanti mudah. Jangan di logika. Kamu logika ya, Allah itu kan maha pencemburu. Jangan diduakan dengan akal kamu. Tidak bisa. Tapi dengan ini, keyakinan, dengan iman. Katanya Islam. Iman itu apa? Harus paham, harus yakin. Utamakan dulu Allah. Allah itu maha kaya. Semua harta seluruh jagat raya ini Allah yang punya. Utamakan Allah. Kalau bertobat ya selesaikan zikir. Wes toh, nanti dirasakan sendiri. Tapi ya ditinggalkan semuanya. Utang piutang riba itu, pesugihan, gantung benar-benar ditinggalkan. Nanti kalau kamu sudah bersih, akan datang harta yang bersih, pekerjaan yang bersih, sudah enak. Yang ngantuk, capek,
ya biasa. Tapi kalau sudah sering istiqomah, nanti tubuh ini menyesuaikan. Tubuh ini setiap sel-sel tubuhmu ini sebenarnya butuh zikir. Kalau kamu zikir istiqomah, sel-sel tubuhmu juga berzikir, terang semuanya. Tubuh ini menjadi lebih bertenaga. Tidur 1 jam saja sama seimbang dengan tidur 8 jam. Seimbang. Tidur 1 jam sama dengan tidur 8 jam. Karena sel-sel ini sudah mendapat energi dari zikir. Wah iya toh, di logika lagi. Ya enggak apa-apa, enggak percaya enggak apa-apa. Tapi ya lebih baik ya dipraktekin saja kalau kamu enggak percaya. Kelihatan di alam kami itu kelihatan. Setiap senyut hembusan nafasan kamu itu. Kalau kamu zikir, semuanya itu juga berzikir. Sel-sel tubuhmu itu berzikir, bersinar terang, berenergi penuh, energinya penuh semangat. Tubuh itu penuh semangat. Mau aktivitas yang nggak ngantuk, tidur sebentar, seperti sudah tidur lama. Dicoba saja, nggak usah bingung. Ini disiarkan loh, Den. Iya, ini akan kami siarkan, Mbak. Ya, dicoba saja. Thoroikoh itu kan 90% praktek. Teori kan cuma sedikit. Praktekkan saja. Sambut aku piye. Itu lupa. Kalau yang ngasih capek itu siapa? Allah. Yang ngasih lapar Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan capek, ya nggak bakal capek. Kun fayakun, kamu besok aktivitas seger, tidur sebentar. Atau bahkan nggak tidur, besok masih lanjut bisa kerja. Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah sudah mengizinkan, berkehendak. Buang ini, logikanya itu buang. Waktunya ini ditancapkan sebuah keyakinan, keteguhan hati yang berpegang pada janjinya. Moto dari beliau itu dipraktekkan. Jangan ragu. Ya kelihatan dari sana kadang ya melihat-lihat jamaah di sini sebelah kelihatan. Alhamdulillah ini tegak lurus ini dengan tempat kami, tempat ini tegak lurus, Den. Alhamdulillah. Saya juga kadang-kadang melihat panjenengan di sini ada jamaah yang sampai seperti itu, kadang tidak berangkat pikirannya udah tak perang semaju malah iya rezeki ini ya, namanya juga proses pembersihannya seperti itu. Kalau sudah bersih akan datang yang bersih, enak. Sampun, Den, apalagi ya itu tadi, Den. Ya. Saya berterima kasih sekali panjenengan sudah banyak sekali ngomong saya di sini, menuturkan kata-kata, menuturkan semangat, memberi penjelasan, matur suwun. Ya intinya saling mengingatkan saja. Ya. Saya juga banyak kekurangan. Saya juga takut sebenarnya ngomong seperti ini. Tapi kalau saya ngomong seperti ini, saya harus selalu ingat. Saya juga harus praktek. Terus saling menyemangati saja. Iya. Panjenengan ada pesan-pesan apa, Mbah? Monggo panjenengan kalau ada pesan yang menonton acara ini ya. Iya. Ya itu tadi, Den. Sabar kalau ada ujian hidup. Mendekatkan diri kepada Allah. Bertaubat. Tinggalkanlah pekerjaan-pekerjaannya ada unsur-unsur itunya itu. Tinggalkan, cari rezeki yang bersih. Ya itu saja. Bersabar, bertawakal, istiqomah dalam amaliyah. Sampun, Den, itu saja. Udah, Mbah siapa tadi? Prono. Ya udah, Mbah Prono,
Saya berterima kasih sekali karena panjenengan sudah memberikan banyak sekali tuturan ke kami khususnya dan ke pemirsa. Ya, semoga kita semuanya selalu mendapatkan ridhonya Allah, selalu Amin ya rabbal mendapatkan alamin. hidayah, Amin. selalu bisa mendekatkan diri kepada Allah ya Mbah ya. Amin amin amin. Dan Allahumma amin. selalu ikhlas, sabar dalam mendapatkan ujian. Ya Mbah, monggo panjenengan kembali ke tempat panjenengan, tuh dimakan dan diminum dulu Mbah. Ya, terima kasih. Kalau tentang gambaran kematian bagaimana Mbah? Bisa menjelaskan enggak panjenengan Mbah? Belum diizinkan, Den. Oh, belum diizinkan. Sudah. Sudah Mbah? Monggo. Ya sudah, saya mohon pamit ya. Iya, kami berterima kasih sekali. Sama-sama. Ya, itu kalau berkenan monggo dibawa ke kayangan Mbah, itu hidangan. Wih, matur nuwun. Ya. Akan saya bawa. Ya. Sudah, kami berterima kasih sekali. Kami kalau ada salah kata, salah ucap, salah perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya ya Mbah Prono ya. Sami-sami, Den. Ya. Saya juga minta maaf. Gak ada salah tutur kata saya yang tidak berkenan. Ya, di panjenengan dan juga siapa yang penonton acara ini. Saya mohon maaf. Ya. Tetap semangat saja menjalani hidup ini. Ya. Dekatkan diri kepada Sang Pencipta. Saya mohon pamit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Demikian tadi pemirsa proses mediumisasinya. Ya, ambil saja sisi positifnya dalam proses mediumisasi tadi, karena kebenaran itu hak mutlak milik Allah. Kami tim Padepokan Cahyati, kalau ada salah kata, salah ucap, salah perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.